Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya setiap pujian kita menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum dan mempermuliakan Tuhan. Dan biarlah selalu kita mau menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Karena mata Tuhan ada di segala tempat untuk mengawasi orang yang berbuat baik dan berbuat jahat. Jangan ada tipu muslihat, jangan ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah sepanjang umur hidup kita. Mari kita belajar seperti Abraham yang akan kita pelajari pada saat ini. Dan saya juga ingin memberi salam kepada mereka-mereka yang ada di luar sana. Salam Indonesia! Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Paulus menandaskan dengan jelas bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu, dalam Kisah Rasul 16 ayat 31. Puji nama Tuhan. Dan di hari Minggu ini saya mengucapkan selamat hari Minggu sekali lagi. Dan saya mengucapkan doa kepada kita semuanya, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Ajar kami untuk taat seperti Abraham, mentaati firman-Mu tanpa mengatakan tetapi atau menunda, tetapi segera dia melakukan apa yang terbaik. Dan biarkan kami Tuhan belajar dari apa yang Engkau nyatakan melalui firman. Terpujilah Engkau dan mereka-mereka yang ada di luar sana juga dengan segala pergumulan mereka. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, sehingga ayat ini akan memberikan inspirasi baru bagi kami semuanya. Tidak terkecuali baik kami yang ada di sini maupun yang ada di luar sana. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nanti Anda baca sampai ayat yang ke-9. Puji nama Tuhan. Dan tema kita adalah taat dengan iman. Pertanyaan yang saya ajukan dari ayat ini, karena ini sangat penting bagi kita. Janji apakah yang diterima Abraham kalau Abraham mau taat dengan iman? Menurut Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4. Janji akan diterima Abraham kalau ia mau taat dengan iman. Menurut Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 adalah sebagai berikut. Sebelum saya menyatakan janji-janji yang Tuhan nyatakan kepada kepada Abraham, mari kita sejenak melihat. Tentu setiap kita sekarang ini telah sering sekali memakai GPS dalam kehidupan kita, global positioning system
yang dibuat di Amerika, yang dimana kita tahu jalan yang tidak kita tahu hanya dengan membuka aplikasi ini. Dan kita tidak perlu lagi khawatir dan tidak perlu lagi bertanya-tanya sepanjang jalan, karena pada titik alamat di mana kita berhenti sesuai dengan petunjuk daripada GPS itu, maka di sekitar itulah tempat itu yang akan kita cari. Mungkin pintu sedang tertutup seperti yang sering saya lakukan, mungkin rumahnya tertutup atau nomornya tidak jelas, tapi kalau GPS sudah berkata di sebelah kanan atau di sebelah kiri, segera lihat. Nah, Abraham itu seperti itu. Apa yang diperintahkan GPS, kalau kita taati, kita akan tiba di tempat itu. Demikian Abraham, ketika GPS atau firman Allah datang kepadanya sebagai GPS-nya, dia melakukannya tepat seperti yang difirmankan Allah. Jadi kalau saya katakan bahwa Allah itu memberikan firman Allah sebagai GPS dalam kehidupan Abraham supaya ia berhasil. Apa yang diminta oleh Tuhan daripada Abraham? Yang diminta oleh Tuhan itu dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham. Sehingga Abraham mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak tanya. Enggak, dia katakan, tetapi Tuhan, bagaimana aku di tengah jalan? Mana daerahnya? Kemana akan ketuju? Abraham tidak mendapatkan arah yang jelas sama seperti kita GPS, ya. Tetapi pergi dari tanah orang tuanya itu. Pergi ke negeri yang tidak dia tahu. Dia berjalan selangkah demi selangkah di dalam tuntunan Tuhan. Dalam kehidupan kita berbisnis, kita harus menuruti langkah demi langkah yang Tuhan tunjukkan. Kalau Tuhan katakan taat, taat. Kalau bersyukur, dikatakan Tuhan bersyukur. Kalau Tuhan katakan serahkan kepadamu segala kekhawatiranmu, serahkan. Kalau Tuhan katakan lakukan ini, maka kita lakukan. Karena apa? Itulah GPS dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham itu sangat luar biasa. Janji yang menginspirasi dia untuk melangkah dari tanah yang dia kenal kepada tanah yang tidak dia kenal dan tidak dia ketahui. Adakah rasa ciut di hati Abraham? Tentu. Adakah rasa takut dalam hati Abraham? Tentu. Tetapi dia lebih mempercayai firman Allah yang disampaikan Tuhan kepada dia daripada mempercayai hatinya, bisikan kalbunya. Dia lebih mempercayai firman Allah daripada mempercayai dirinya sendiri. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu tidak akan menyesatkan dia. Nah, janji yang pertama yang diperoleh oleh Abraham dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini adalah janji berkat keturunan yang banyak. Apakah janji itu digenapi? Tuhan menggenapi janjinya. Kita sudah melihat perjalanan sejarah bagaimana Haman hendak membumi hanguskan seluruh bangsa ini. Tapi justru Hamanlah yang mati dan anak-anaknya. Wow, itu sangat mengerikan. Ayah yang berbuat jahat tapi anak-anaknya menimpa kemalangan. Benarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah
bahwa keturunan yang ketiga dan keempat akan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tapi kepada orang yang taat kepada firman Allah, 1000 generasi yang akan diberkati oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, bahwa firman Allah iya dan amin. Kita lihat peristiwa bagaimana Hitler hendak membumi hanguskan, peristiwa Holocaust. 6 juta manusia, orang-orang Yahudi diperkirakan lebih kurang harus mengalami kematian yang begitu luar biasa. Saya pernah menonton film dari ini dan saya melihat betapa sadisnya. Orang dibawa ke satu tempat lalu dimasukkan gas sehingga orang mati. Itu barak-barak yang begitu luar biasa, yang besarnya, dimasukkan orang ke sana lalu dimasukkan gas sehingga mereka mati perlahan-lahan. Sebuah penyiksaan yang sangat sadis. Tetapi kita bisa melihat Allah itu adil. Dia membela. Kita telah melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel pada awal-awal kemerdekaannya. Negara-negara Arab menyerangnya. Tetapi apakah Israel punah? Tidak. Karena apa? Tuhan yang menjadi penolongnya. Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham akan memberkati generasinya, akan memberkati keturunannya, dan itu dinyatakan Allah sampai hari ini. Dan itu pentingnya kita sebagai orang tua untuk terus berpegang kepada kebenaran. Sebagai anak berpegang kepada kebenaran. Sebagai keluarga berpegang kepada kebenaran. Kalau engkau mau melihat hari-hari hidupmu diberkati oleh Tuhan, hari-hari hidupmu menikmati segala yang indah, yang manis, yang mulia yang Tuhan sediakan bagimu, bagi orang-orang yang percaya atau yang beriman kepada Allah dengan taat. Taat. Dia tidak mempertanyakan, loh ini Tuhan aku kan gak tahu daerah itu. Masa Tuhan suruh aku ke sana? Di perjalanan nanti aku bagaimana? Itu bukan perjalanan sehari 2 hari. Ini perjalanan yang panjang. Yang kalau sekarang mungkin bisa ditempuhnya berapa jam. Ini perjalanan ribuan kilometer. Bukanlah sebuah perjalanan yang singkat. Tapi dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sekalipun dia belum punya keturunan. Wow, itu luar biasanya. Tapi dia telah membayangkan bagaimana Tuhan telah berjanji bahwa keturunan seperti pasir di tepi pantai, seperti bintang di atas langit. Dan itulah pengharapan yang dilakukan kepada Tuhan oleh Abraham, bahwa keturunannya kelak akan seperti itu. Dia tetap percaya walaupun dia belum punya keturunan dari anak perjanjian. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita di hari-hari ini, dengan situasi yang sulit, kondisi yang sulit, ada banyak peningkatan kejahatan hari-hari ini. Begitu luar biasanya kejahatan. Tapi orang bisa memakluminya. Karena apa? Memang keadaan sulit. Sehingga orang kalau melakukan, ya mereka melakukan pencurian misalnya gitu ya. Ya beginilah situasinya, semakin parah. Tapi ada orang-orang yang juga yang tidak berterima. Kalau sama-sama susah hidupnya, lalu dia dijarah atau dicuri sesuatu baginya. Kalau ketemu pasti dimatikan orang tersebut. Dan kita sudah melihat banyak di berita. Hanya karena seekor ayam, seorang ayah harus meregang nyawa. Koruptor
Tenang. Kipas duit. Mantap, men. Miliaran, triliunan. Tapi saya teringat akan firman Allah yang dikatakan dalam Matius 17 ayat 11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang-orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, dengar, pada pertengahan usianya, dia akan kehilangan semuanya. Mungkin Anda tidak kehilangan harta Anda. Mungkin Anda tidak kehilangan apa yang dikatakan oleh firman Allah, harta yang Anda korupsi. Korupsi merusakkan kehidupan banyak orang. Dan mungkin Anda tidak mendapat apa, tidak kehilangan semua harta. Mungkin Anda hanya bayar berapa denda dari perbuatan Anda itu. Yang Anda korupsi triliunan, Anda paling diponis 18 tahun. Paling tinggi. Tapi setelah keluar, Anda nyaman menikmati hasil korupsi Anda. Hei, dengar! Bertobat, kalau tidak engkau binasa. Saya katakan tadi, mungkin Anda tidak kehilangan harta Anda, tapi Anda kehilangan semuanya. Uangmu tidak bisa membuat engkau dapat tidur nyenyak. Uangmu tidak bisa membawa engkau dalam kesejahteraan lahir. Mungkin bisa, tapi batin tidak akan pernah. Rasa bersalah akan terus mengejar engkau. Sekalipun engkau telah menjalani hukumanmu, sekalipun engkau telah dipenjara 18 tahun, engkau bisa masih menikmati fasilitas penjara dengan baik. Karena uangmu, cienmu, pulusmu, okanemu banyak, tonmu banyak. Argurionmu banyak, kesekmu banyak. Tapi batinmu yang paling dalam sebenarnya sedang berteriak. Dan kesudahan usianya, kata firman Allah, ia terkenal menjadi orang yang bebal, tebal, nabal, dan akhirnya gagal masuk ke dalam surga sana. Dan itu sebabnya saya katakan tadi, bertobat. Kau meninggalkan harta yang tidak halal bagi generasimu, akan menghancurkan hidup generasimu. Jangan pikir kau bisa tinggalkan itu, lalu keluargamu akan nyaman dengan itu. Tidak akan. Tuhan akan mengejar generasimu. Jadi bertobat. Lebih baik cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, daripada engkau hidup dengan harta korupsi. Abraham percaya pada firman Allah. Kita harus percaya kepada firman Allah. Tidak peduli bagaimana posisi kita, miskinkah, kayakah, ketaatan kepada Allah harus menjadi daiji number one. Yang kedua, kata firman Allah. Jadi yang mau saya katakan, Allah yang berjanji akan menepati janjinya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi terapkan dalam hidupmu untuk terus percaya, terus beriman kepada Tuhan, terus taat dengan iman kepada Tuhan. Ketaatanmu itulah kunci keberhasilanmu mendapatkan segala janji-janji yang diberikan oleh Allah itu. Yang kedua dikatakan oleh firman Allah adalah memberkati engkau. Wow, saya senang ini. Ayat ini saya sangat senang. Karena apa? Dia tidak lupa memberkati generasinya,
Tetapi juga Tuhan tidak lupa memberkati dirinya. Ingat kata kunci, aku akan. Kata kuncinya harus ingat, aku akan. Bukan engkau akan berusaha. Bukan engkau akan mengerjakan. Aku akan memberkati engkau. Konsep kita bukan berarti ketika Tuhan mengatakan aku akan memberkati, kita tidak berbuat apa-apa. Di sini saya mau katakan, hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Kalau engkau diberkati oleh Tuhan, makanya Tuhan katakan begini, kalau hartamu, perakmu, emasmu, ladangmu, kerbamu, sawahmu, semuanya bertambah-tambah, jangan engkau menjadi sombong. Jangan engkau berkata, oh ini hasil usahaku, ini hasil pekerjaanku, ini hasil kerja kerasku, 20 jam aku bekerja dalam satu hari. Dengar, kalaupun engkau bekerja 20 jam dalam satu hari, tapi kalau Tuhan tidak memberikan engkau kekuatan, engkau tidak akan bisa melakukan. Kekuatan fisik kita terbatas. Dan saya sadari itu. Dan itu sebabnya ketika saya istirahat, saya mau istirahat dengan baik. Dan tapi ketika saya di dalam usaha saya akan saya berteriak kepada Tuhan. Berkati apa yang akan aku kerjakan ini Tuhan. Tidak peduli dalam keadaan apapun, dalam situasi yang tidak memungkinkan, Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan selalu menepati kebaikan dari segala firman. Apakah Abraham diberkati? Wow, tentu. Kalau Anda baca dalam Kejadian 13 ayat 2, bagaimana Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah. Diberkati. Jadi Anda bisa baca pasal 12 itu, ayat 13. Diberkati lembu sapi, diberkati segala hal, emasnya, peraknya, pegawai, semuanya Tuhan berkati. Wow. Kalau dulu kan diukur dengan itu, nggak ada mobil pada waktu itu. Nggak ada pesawat pada waktu itu. Yang ada hanya emas, perak, ladang, sapi, kerbau, lembu. Ya, biri-biri mungkin. Dan kita tahu bagaimana Tuhan memberkati secara berlimpah-limpah dan secara luar biasa sampai akhirnya dia berpisah dari keponakannya karena Tuhan juga mencipratkan berkatnya kepada Abraham, kepada Lot. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Tuhan memberkati kita agar kita bisa menjadi berkat. Kalau Tuhan memberkati kita tidak bisa menjadi berkat, apa gunanya kita diberkati? Laut mati kita jadinya. Nggak ada guna. Banyak orang kaya, tapi tidak punya hati untuk memberkati. Banyak orang kaya, tapi tidak punya hati untuk menolong sesamanya. Saya punya tetangga orang kaya. Dan beberapa orang mencoba untuk melakukan apa yang saya lakukan. Bukan 1-2 orang. Membuka air 24 jam satu hari. Mulai tahun 2000 sampai hari ini, sampai saya berbicara soal kebenaran ini, air saya masih tetap mengalir. Tetangga saya, bukan saya mau mengajukan diri, tidak. Kaya, tetapi merasa tersiksa dengan beban yang dibuat. Akhirnya ditutup sendiri. Kenapa? Bayarnya membengkak. Makanya seorang kaya tanya sama saya, Pak Pendeta, apa? Itu Pak Pendeta itu mengalirkan air itu nggak bayar ya? Itu air sumur atau air keran? Itu air keran. Bahkan hebatnya lagi, air keran itu sampai ke rumah saya ini nggak ngalir kadang-kala. Jadi kalau kita lagi mandi, orang ngambil air di sana, di samping,
kita harus hentikan dulu mereka, karena kita sedang mandi. Kalau kebetulan semua air yang kita tampung, biasanya kita nampung air, tapi kadang-kala habis kita mencuci air nggak ada gitu. Karena kadang-kala nggak dengan air, tapi di sana tetap mengalir. Tetangga saya kadang-kala airnya tidak mengalir, tapi tetap air saya tetap mengalir. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena apa? Tuhan menyatakan berkat-Nya. Jadi saya diberkati untuk memberkati, karena saya hanya meneruskan yang pertama adalah kebaikan Yesus Kristus. Yang sudah saya peroleh tanggal 1 Maret 1987. Itu tidak akan pernah saya lupakan, 1 Maret 1987. Itulah hari restorasi saya. Sampai hari ini saya mengingat hari itu. Hari di mana saya berpindah. Mungkin ada banyak orang tidak mengerti hari perpindahannya dari kematian kepada kehidupan. Ada orang tidak mengingat hari perpindahan dari kutuk kepada berkat itu. Dari kemuliaan dari kebencian kepada kasih. Mungkin tidak ada banyak orang yang mengingat. Tapi karena itu perjalanan hidup saya yang saya rasakan perbedaan yang sangat luar biasa. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Kenapa? Saya merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu. Saya katakan saya datang ke pulau ini dengan sebuah tas yang berisi buku dan baju. Hanya itu. Tidak lebih. Tapi hari ini saya juga tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tidak dibiarkan saya menderita. Orang punya rumah, saya punya rumah 2. Orang punya mobil, saya juga punya mobil. Orang punya kereta, saya juga punya kereta. Oh, kereta kalian nggak kenal. Terkecuali orang Sumatera. Motor, saya juga punya motor. Walaupun motor abal-abal. Artinya, ya sudah lama. Tetapi saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak abai untuk menolong kita. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan memberkati kita. Kenapa kita tidak mau hidup dalam berkat Allah itu? Nanti kuncinya di akhir kita lihat. Jadi, janji Allah akan tetap digenapi. Janji yang ketiga adalah membuat namamu masyhur. Wow. Ini ya, kita terkenal bukan karena kehebatan kita, ya, membuat namamu masyhur. Ada pengaruh dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai orang percaya, saya sadar bahwa saya dulu tidak punya yang namanya pengaruh. Saya kalau lari dari sini di seluruh tepi pantai ini sampai ke ujung sana, orang akan mengenal saya sebagai pendeta. Jadi itu sebabnya saya suka lari ke arah apa? Bukan saya mau kenal ini, saya bukan, karena saya memang suka olahraga. Walaupun hari-hari ini karena di masa-masa anak saya lagi magang, lagi agak sulit, sehingga pelayanan apapun ya, karena saya harus mengerjakan tugas-tugas saya sehari-hari, dan tidak ada lagi cuma saya, istri saya, itu saja. Anak-anak saya dua-dua kadang-kala mereka pergi, yang satu pergi ngajar, yang satu ya magang. Jadi kondisi yang begitu luar biasa. Tetapi saya mau katakan kepada kita, berkat Allah itu akan mengikuti. Ingat tema kita ini, taat dengan iman. Ada orang taat dengan mulutnya. Mulutnya ngomong, saya taat. Tapi nggak ada tindakan. Kalau orang taat dengan imannya, dia akan seturut dengan firman Allah, seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan perkenanan Allah. Tapi kalau dengan mulut, dengan bibir, hanya lip service. Hanya ngaku-ngaku doang.
Bagaimana kalau orang yang ngaku-ngaku doang? Gak ada pengaruhnya. Dan kalau kita percaya dengan iman, kita punya pengaruh. Kalau orang-orang muda, lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Orang muda, tapi punya pengaruh yang begitu luar biasa. Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Kuncinya takut akan Tuhan. Jangan kamu mengatakan kepada orang, cintai firman Allah misalnya. Kamu tak mencintai firman Allah. Perkatakan firman Allah, tapi kamu nggak pernah perkatakan firman Allah. Pegang janji Allah, tapi kamu nggak pernah memegang janji Allah. Taruh dalam hatimu, tapi nggak kau tahu dalam hatimu. Itu dusta. Itu namanya taat dengan mulut. Kita tidak perlu taat dengan mulut. Kita taat dengan iman kita kepada Kristus. Jadi, satu contoh di dalam Kejadian 14 ayat 1 sampai seterusnya. Di situ kita bisa melihat bagaimana raja-raja diperlakukan oleh Kedorlaomer CS ya. Dan ketika mereka mengadakan serangan kepada Sodom dan Gomora, maka Sodom dan Gomora itu sangat kita tahu di Sodom dan Gomora itu, di Sodom itu tinggal keponakan dari Abraham. Nah, jadi ketika mereka digiring oleh Kedorlaomer dengan raja-raja yang lain, harta mereka dijarah habis-habisan dan lain sebagainya. Ada orang lapor sama si Abraham. Bram, apa lo? Kok gitu kamu tergesa-gesa? Ini lo Bram, itu ponakanmu itu. Habis hartanya Bram. Gitu kayanya itu. Siapa yang ambil? Itu loh, Raja Kedorlaomer itu. Dan CS-nya. Lalu dia bilang, ayo kita kejar. Karena dia punya pengaruh kepada rakyatnya, kepada pegawai-pegawainya, hamba-hambanya. Ayo kita kejar. Hamba-hambanya itu orang terlatih. Kita kejar. Perang. Menang. Lalu, apa yang terjadi? Seluruh harta yang mereka jarah dibawa kepada Sodom dan Gomora. Itu sangat luar biasa. Hebat. Pengaruhnya, kuasanya tidak dipakai untuk mengintimidasi, tapi membela orang-orang yang benar, membela orang-orang yang tidak punya kekuatan. Kuasa dan pengaruhnya dibuat untuk menyelamatkan orang yang tertindas. Bukan justru kuasa dan pengaruhnya dipakai untuk menindas. Sekarang ini banyak orang yang punya pengaruh, punya kedudukan, menindas yang lemah, mengambil tanah-tanah rakyat, memakai ABRI sebagai tameng mereka atas nama negara. Saya mau tanya, apakah negara dapat sesuatu? Mungkin dapat. Tapi sangat kecil, itu pun pajaknya saja. Buktinya 82,5% bangsa ini digerakkan oleh pajak masyarakat miskin maupun masyarakat kaya. Bayangkan orang miskin harus bayar pajaknya. Pajak rumahnya, pajak jual beli. Kalau dia nabung, kalau dia apa lagi? Kalau dia membeli sesuatu di supermarket, nggak tahu itu diteruskan atau tidak, kita nggak tahu juga. Apakah bisa dikontrol sepenuhnya? Tapi pajaklah yang menggerakkan bangsa ini. Aneh. Emasnya kemana?
Bauksit-nya kemana? Bajanya kemana? Batu baranya kemana? Kekayaan alam ini kemana? Kekayaan laut ini kemana? Ke rakyat. Kalau rakyat tentu udah makmur dong rakyat. Kita kan sedang menuju itu. 2024 menuju Indonesia emas. Saya tetap punya harapan 2024 itu Indonesia, 2045 itu Indonesia menjadi Indonesia emas. Jadi kita sudah bisa berlibur ke luar negeri dengan santai. Kalau 2024, 2045 sekarang 60 saya, kira-kira berapa itu? Usia saya sudah 80-an tahun. Apakah saya masih menikmati? Ya masih, saya yakin. Karena saya minta 120 tahun. Mantap Simon. Makanya saya optimis 2045 itu Indonesia emas. Saya mau lihat generasi saya diberkati oleh Tuhan. Saya mau lihat generasi saya diberkati oleh Yang Maha Kuasa itu. Dengan segala hal yang Tuhan akan lakukan kepada mereka, kepada generasi saya. Saya percaya itu. Dan janji yang keempat, engkau akan menjadi berkat. Wah, inilah tujuan Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Kan luar biasa. Bagaimana Kejadian 14 itu kita lanjutkan? Setelah Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan CS-nya, seluruh harta itu dibawa kembali kepada Raja Sodom dan Gomora. Dan kemudian Raja Sodom dan Gomora menganugerahkan itu kembali kepada Abraham CS dan pasukannya. Tapi Abraham katakan, aku telah berikhtiar kepada Tuhan untuk tidak mengambil sesuatu daripadamu. Tapi walaupun demikian, biarlah apa yang sudah dimakan oleh pasukan saya, ikhlaskan itu semua. Dan apa yang mereka mau nikmati. Tapi kalau saya, tidak. Ini menunjukkan kebesaran hatinya. Menggunakan pengaruhnya, menggunakan kuasanya untuk menolong orang dan tidak mendapat keuntungan dari mereka. Justru kelelahan. Tapi itulah yang membuat dia berbeda. Karena diberkati untuk menjadi berkat. Pengaruhnya digunakan untuk menjadi alat memberkati orang lain. Wow. Pemimpin-pemimpin bangsaku, ingatlah, hanya 70-80 tahun di hidupmu. Memimpin bangsa ini mungkin, terkecuali jadi presiden. Di usia 65 paling tinggi mungkin, engkau telah hilang dari pengaruh kekuasaan itu. Terkecuali engkau jadi menteri, mungkin sedikit bisa lebih tinggi. Tapi kalau engkau pegawai negeri, hanya sekitar 60 sampai 65. Setelah itu, blank. Selama engkau diberikan kepercayaan, pakailah kekuasaan itu untuk membela orang yang tidak memiliki, yang tidak merasakan keadilan. Belalah mereka, belalah perkara mereka. Bukan menginjak-injak mereka oleh karena kemiskinan mereka, oleh karena ketiadaan dalam hidup mereka.
Kita berpikir mereka tidak tahu apa-apa. Ingat, Alkitab mengatakan, ketika engkau menindas orang-orang lemah, Tuhanlah yang menjadi pembelanya. Tuhanlah yang akan melawan engkau. Ketika Tuhan menaruh tangannya atas hidupmu, enyahlah engkau. Bukan hanya engkau, generasimu pun akan kena. Coba kita lihat Datan, Korah dan Abiram. Bukan hanya dia yang mati, generasinya mati. Lihat Eli, imam yang sangat diagungkan itu pada waktu itu. Tapi karena dia tidak mau memperingatkan anaknya, Tuhan juga menghukum. Yang tadinya Israel penuh dengan kemuliaan, Ikabod telah kehilangan kemuliaan. Alkitab juga sudah mengatakan, jika engkau mengasihi Tuhan, 1000 generasi yang engkau punya akan diberkati. Tapi jika engkau memberontak, melawan Tuhan, generasimu ketiga dan keempat akan mengalaminya. Betapa menyedihkan hidupmu kalau engkau menjadi orang tua yang membiarkan generasimu untuk dihancurkan oleh Tuhan. Betapa tidak beradabnya engkau. Sebagai orang yang percaya, saya mau katakan kepada kita, jangan biarkan hidupmu dalam bergelimangan dosa. Jangan biarkan hidupmu berlawanan dengan Tuhan. Sebab dalam Yeremia 17 ayat 13 dikatakan di sana, ya, pengharapan Israel itu Tuhan. Semua orang yang meninggalkan Tuhan akan menjadi malu. Jadi semua orang yang meninggalkan Tuhan akan menjadi malu. Dan orang-orang yang menyimpang daripada Tuhan akan dilenyapkan di negeri. Karena mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Wah, itu sebabnya kita perlu menaruh firman Allah dalam hidup kita. Sehingga firman Allah itu akan membentengi hidup kita, supaya hidup kita betul-betul berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengajar anak-anak kami untuk taat kepada firman Allah. Tetapi di luar siapa yang tahu? Makanya saya sering katakan, the eyes of the Lord are in every place, beholding the wicked and the good. Mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang yang baik atau orang yang berbuat jahat. Ingat, Alkitab mengatakan, ini hati ini, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Kalau hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ingat, Tuhan katakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Jadi jangan pikir Allah itu tutup mata kalau engkau memberontak kepada Dia. Tidak, Tuhan tahu. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, lakukan yang terbaik supaya Tuhan memberkati kita. Lalu yang terakhir, janji yang kelima. Ini ya, memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Ini adalah janji pemeliharaan Tuhan. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan hidup kita, terkecuali diri kita dan pemberontakan kita. Orang lain tidak akan bisa menghancurkan hidup kita. Mungkin bangkrut sesaat, mungkin bisa. Tetapi tidak akan bisa menghancurkan hidup iman kita kalau kita berpegang pada Tuhan.
Kita lihat bagaimana si Ayub sampai ke titik nadir. Bahkan keluarga kandungnya, bahkan istrinya sendiri menghina dia. Tapi apakah Tuhan biarkan dia? Tidak. Tuhan angkat kemudian. Kita tahu apa perkataan yang paling fenomenal dari Ayub? Terpujilah Tuhan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Wow. Dia tidak terikat kepada anaknya walaupun dia mencintai anaknya. Dia tidak terikat kepada harta bendanya walaupun dia membutuhkan itu untuk menghidupi dia dan banyak orang. Tapi Tuhan mengizinkan itu sesaat untuk apa? Memproses apakah iman daripada Ayub itu taat kepada Tuhan oleh karena harta atau karena diberkati, ataukah karena dia punya Tuhan. Ternyata dia bukan terikat kepada hartanya, tetapi hatinya terikat kepada Tuhan. Jadi kalau engkau diberkati dan sedang melalui proses yang luar biasa, tetapi engkau tidak sedang berdosa kepada Tuhan, jangan nangis, serahkan sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau engkau mengalami kebangkrutan oleh karena engkau melakukan kejahatan, bertobat. Kalau yang pertama tadi, dia mengalami itu untuk proses peningkatan selanjutnya, untuk lebih diberkati oleh Tuhan. Kalau dia tidak berpegang kepada hartanya, tapi berpegang kepada Tuhan, wow. Itu seperti Ayub, seperti Yusuf itu nantinya. Ya berkatalah kita yang percaya kepada firman Allah. Dan yang mau saya katakan kepada kita, pemeliharaan Allah itu ya dan amin. Dia Allah yang maha kuasa. Siapa yang bisa mencungkil biji mata yang maha kuasa itu? Nggak ada. Jadi percayakan hidupmu, dia Allah yang omniscient, Allah yang maha tahu segala pergumulanmu. Dia selalu maha hadir, present, untuk selalu engkau diikutinya. Sebab firman Allah katakan bahwa ia menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Nah, ini kuncinya. Setelah dia mendapat janji itu, ditimbang matang-matang, dipikirkan masak-masak oleh, apakah itu yang dilakukan ditimbang baik-baik oleh Abraham? Apakah itu yang dilakukan oleh Abraham? Tidak. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa dia pergi seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tapi konsep dalam pemikirannya, dalam hatinya, firman Allah telah tertanam dengan baik. Responnya adalah bahwa dia terhadap janji Allah lalu ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Ini ayat yang sangat luar biasa, ayat yang sangat mahal, yang sangat penting bagi kita. Dia tidak mengatakan tidak atau tetapi Tuhan, nanti dulu Tuhan, sabar Tuhan. Seperti saya ketika dipanggil Tuhan 2 tahun kemudian baru saya melakukan. Dia tidak sekeras hati saya. Abraham tidak sekeras pemikiran saya. Abraham melakukan segera. Saat itu juga dia ajak keluarganya, dia ajak keponakannya yang tinggal bersama dia, dia ajak anak istrinya. Istrinya Sarai. Anak istrinya, anaknya belum ada pada waktu itu. Tapi Allah sudah menjanjikan keturunan yang luar biasa. Nah, sebagai ilustrasi, sebagai penutup, saya akan menutup khotbah ini. Saya
pernah kerja dengan orang. Ya. Simon, apa? Udah ikut saya, kamu makan, tidur di rumah. Ya. Waktu saya di Balikpapan. Kalau kamu gak mau tidur di rumah, silakan pilih saja. Kalau mau, terserah kamu lah. Tapi kamu kerja sama saya. Saya sebagai orang yang butuh pada waktu itu saya lakukan. Saya nggak perlu memikirkan makanan saya. Saya dapat chat. Saya tidak perlu membeli sabun saya. Semua disediakan. Yang perlu saya lakukan adalah bekerja dengan keras untuk menghasilkan sesuatu kepada pimpinan saya. Dan itu saya lakukan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, ada banyak pejuang-pejuang anak-anak muda sekarang ini yang tidak tangguh. Beda dengan generasi baby boomers yang memang dulu kan orang tua itu sering meninggalkan anak-anak baby boomers itu. Sehingga anak-anak baby boomers itu, anak-anak pun sudah bekerja. Sudah dipaksa oleh situasi dan keadaan. Coba anak-anak sekarang mau instan. Tidak mau bertarung. Ada tantangan sedikit. Ada persoalan sedikit. Out. Diperlakukan tidak adil. Out. Saya mengajar puluhan tahun. Baik di SMP maupun di SMK. Saya mengajar bahasa Inggris, agama, bahasa Jepang. Tapi saya tidak pernah memikirkan, walaupun kadang-kala pada waktu masa yang lalu saya diambil orang, tidak dihitung dengan baik. Tetapi saya tidak pernah mempermasalahkan. Karena tugas saya adalah bagaimana saya bisa mencerdaskan mereka. Bagaimana saya bisa memberikan pengaruh dalam hal iman kepada mereka. Memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka, yang saya miliki, yaitu Yesus itu kepada mereka. Saya mengajar bukan hanya sekedar karena saya bisa bahasa Jepang, lalu saya mengajar mereka bahasa Jepang. Tujuan saya nggak di situ, jauh lebih berharga dari situ. Dan saya bersyukur bahwa saya tidak merasa gagal gitulah. Orang berkata, kok lain dengan yang lain? Ada apa? Biarpun bukan saya nggak mau marah, saya marah. Tapi nanti kalau kamu lihat marah saya, tapi saya belum terpancing. Itu saja. Tapi semarah-marahnya saya tidak akan pernah maki-maki. Tangan saya tidak akan pernah lalu kepada orang. Enggak kan. Mulai dari mengajar di SMP sampai ke SMK, belum pernah sekalipun tangan saya ini lalu kepada murid saya. Perkataan-perkataan kotor seperti yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kenapa? Kristus mendidik saya begitu rupa. Kristus mengajari saya begitu rupa. Dan itulah yang saya terapkan. Saya bukan hanya sekedar mengajar kepada mereka. Makanya saya tidak pernah mengatakan saya ini guru kamu. Jadi apa dong Pak? Saya ini mentormu. Jadi kalau sedikit saya cerewet kepada kamu, ya ngertilah. Ya. Mentor itu dia tidak ingin melihat kamu nggak berhasil. Kalau guru, saya habis ngajar, saya kalau mau tahu nggak tahu saya nggak peduli. Tapi sebagai mentor, kalau kamu nggak tahu itu menjadi rasa bersalah bagi saya.
Makanya kalau saya tanya setiap kali saya bertemu dengan Anda, setiap kali kita bertemu di luar, Anda tidak menggunakan bahasa yang saya ajarkan, bahasa Inggris atau bahasa Jepang, kan pasti saya protes. Kalau Anda sampai di kelas saya, lalu Anda menyapa saya dengan bahasa Indonesia, pasti saya proteskan. Kenapa? Saya ingin Anda membiasakan mulut Anda dengan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Supaya Anda terbiasa, habit make perfect. Jadi kalau Anda menyadari habit makes perfect, ya sudahlah, pastilah Anda berhasil. Tetapi pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan itu harus dikejar. Harus, memang kadangkala lelah. Tapi saya bilang, saya saat ini sedang juga belajar bahasa Korea. Tetapi saya mau katakan kepada kita, saya tidak merasa lelah untuk itu. Karena apa? Saya nggak enjoy saja, nikmat saja itu. Annyeonghaseyo dibilang orang, ya annyeonghaseyo. Manaso panggap semida, manaso panggap semida. Ya. Jadi kalau saya sering bilang saya, kamu buta huruf ya dalam bahasa Ibrani. Enggak Pak. Saya enggak buta huruf saya. Coba kamu baca ini, saya kasih baca. Enggak tahu Pak. Apa ini hurufnya? Enggak tahu Pak. Nah itu kamu buta huruf. Bahasa Jepang juga. Waktu saya mengajar menulis hiragana dan katakana, sebelum saya menulis, siapa yang tahu ini? Saya kasih 10.000, sedikit sekali Pak. Saya kasih 15.000, 20.000. Karena saya berani mengatakan itu karena kalian masih buta huruf. Nah, supaya jangan buta huruf, belajar dengan baik. Supaya bisa membaca, nantinya itu akan menolong Anda. Jadi, ya, murid-murid saya, Bapak ini ada-ada aja, masa kita bilang buta huruf. Iya, dalam bahasa Jepang Anda buta huruf. Ya, jadi, ya semoga kita mau mengikuti seperti pimpinan, seperti saya bekerja, mengikuti mandor saya. Kita dibayar itu untuk apa semua lebih istimewa, lalu kemudian diberi makan, diberi itu. Apalagi Tuhan kita itu, kita taat kepada, kalau saya taat kepada pimpinan saya di bumi saja, dia bertanggung jawab begitu luar biasa, apalagi Bapa yang di surga. Semoga kita akan terus taat dengan iman kita kepada Kristus, kepada Bapa di surga. Dan semoga kita adalah orang-orang yang menikmati segala kebaikan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami untuk menjadi selalu taat meresponi firman Allah seperti Abraham. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati mereka-mereka yang menyatakan segala kemuliaan kepada mereka, yang taat kepadamu Tuhan. Dan mereka-mereka yang bekerja, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami tetap yakin dan kami tetap percaya kepadamu. Tuhan yang menjadi sumber berkat kami, sumber kebaikan kami, di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Bapa di surga menyatakan segala kebaikan-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan mereka, yang lemah Tuhan kuatkan, dan juga Tuhan yang mengalami pergumulan, Engkau menyelesaikan pergumulan hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan para pemimpin bangsa kami diberikan roh takut akan Tuhan, sehingga para pemimpin kami sungguh-sungguh membawa Indonesia kepada kesejahteraan, bukan seperti yang sekarang ini Tuhan. Ada banyak pemimpin-pemimpin kami di bangsa kami ini yang menjadi orang-orang yang mengkorupsi uang negara. Itu yang ketahuan sudah banyak, yang belum ketahuan mungkin akan jauh lebih banyak. Karena negara kami ini, negara yang terbesar paling korup, nomor 6. Kalau tidak salah kami nomor 6 di dunia. Begitu mengerikannya bangsa kami ini. Tapi apapun kami tinggal di bangsa ini. Kami bangga sebagai anak bangsa. Tapi bukan bangga karena kami punya para koruptor-koruptor yang hebat. Kami bukan bangga oleh karena anggota DPR yang tidak mau mensahkan
undang-undang perampasan aset koruptor. Karena partai pada umumnya adalah gudang daripada orang-orang korup. Kekuasaan yang salah gunakan. Kami juga berdoa Tuhan agar takut akan Tuhan senantiasa menyertai para pemimpin kami. Kami bukan bangga karena reputasi bangsa kami, bangsa yang paling murah dibayar tenaga kerjanya di Asia Tenggara. Oh Tuhan, kami hanya bisa berdoa kepadamu supaya para pemimpin kami bisa menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW bersinergi membangun bangsa ini, bukan justru menyalahgunakan anggaran yang ada. Terpujilah Engkau, kalau roh takut akan Tuhan itu Engkau tanamkan dalam hidup mereka, seperti Engkau menanamkan kepada Nebukadnezar, seperti Engkau menanamkan kepada Koresi, seperti Engkau menanamkan bagi kami orang-orang yang percaya. Biarkanlah itu Tuhan, transferkan itu roh yang takut akan Tuhan itu, karena firman berkata roh takut akan Tuhan itu akan membawa kami kepada penghindaran akan dosa. Roh takut akan Tuhan itu akan membawa kami kepada sumber berkat, terhindar dari jerat maut, terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan, karena Tuhan sendiri menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah para pemimpin kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin gereja juga Tuhan, karena ada banyak orang-orang pemimpin-pemimpin gereja yang juga serakah, pemimpin-pemimpin agama yang serakah, yang memanfaatkan domba-domba atau memanfaatkan umatnya untuk kepentingan dirinya, memperkaya dirinya sendiri. Tuhan Bapa di surga, Engkau menolong kami, diberkati untuk menjadi berkat di bangsa ini. Terima kasih, hamba-Mu mau, generasi kami mau untuk Engkau berkati dan bisa menjadi berkat sebagaimana Engkau memberkati menjadi bangsa yang besar, dan kami menjadi berkat. Oleh kami semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu, percaya pada firman-Mu. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Sekarang pulalah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.